A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, hadirin tadarus subuh. Rekreasi ke Surabaya, pakai bus perjalanan malam dengan hati riang gembira. Kita buka tadarus ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan tadarus subuh pagi ini, narasumber tadarus subuh pada pagi hari ini Ibu Nurlia Sultan. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kang Fakih. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak, Ibu Kiai, Ustadz Ustazah, serta seluruh hadirin tadarus subuh yang mengikuti ngaji pada pagi hari ini, baik melalui YouTube maupun Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini, 8 Oktober 2023, kita bisa bertemu kembali di ruang virtual Zoom dan YouTube untuk kembali mengaji hadis dari kitab Siti Adliyah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW dengan bersama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nilai-nilai ilmu, pengetahuan dan juga nilai rahmatan lil alamin yang memuliakan perempuan. Hadirin tadarus subuh, sebelum kita membuka tadarus subuh pada pagi hari ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yayasan atau lembaga yang mendukung suksesnya tadarus subuh pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Fahmina Institut Suara Rahimah Jaringan Alimat Mubadalah ID dan juga kepada seluruh jejaring reseller dan juga hadirin Afkarna yang turut menyebarkan undangan ngaji pada pagi hari ini sehingga kita semua dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang hadis dari kitab Siti Adliyah. Baiklah hadirin, seperti biasa sebelum kita mulai, jalan ke Sulawesi dengan berlari dengan teguh dan mantap. Dengan mengharap berkah ilahi, mari kita buka ngaji ini dengan umul kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, tadarus pada pagi hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin tadarus subuh, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber utama kita yaitu Ibu Nurlia Sultan. Beliau merupakan Simpul Rahimah Sulawesi Selatan, jauh sekali nih ya Ibu ya. Dan juga beliau adalah pembina Pondok Profesi Wahdaniyatillah Dulang Tan Raili Maros. Selamat pagi. Iya, Tan Raili Mbak. Pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini hadirin bersama Ibu Nurlia Sultan kita akan mengaji hadis ke-53 dan 55 dari kitab Siti Adliyah yang dikarang oleh Kang Fakih, yang disusun oleh Kang Fakih, dan hadis ini bercerita tentang adab atau muasyarah bil ma'ruf terhadap suami istri. Kita semua tahu bahwa Rasulullah banyak sekali mencontohkan dan memberikan teladan tentang bagaimana sesungguhnya sikap yang baik terhadap pasangan. Bahkan sampai beberapa sahabat juga kalau mengeluh tentang rumah tangganya itu ke Rasulullah, dan bagaimana sih Rasulullah menanggapinya. Nah, pagi ini bersama Ibu Nurlia Sultan kita akan mengaji hadisnya dan juga mendengarkan maknanya. Langsung saja kepada Ibu Nurlia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Hesti. Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Kiai Fakhyuddin Abdul Qadir, pagi Kang Fakih, yang kami akrab panggil dengan sebutan Kang Fakih. Ya, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa na'ma 'alaina bini'matis sihhati wal afiyah wa yarhamuna
birahmatit tammatil kamilah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa kembali mengaji di ruang ini. Ruang sempit yang sebenarnya sangat luas karena bisa menjangkau seluruh dunia. Dan syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa bertemu dalam kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini itu sudah beralih ke hadis yang ke-53 sampai ke-54 dari kitab Abdeliyah yang disusun oleh Kang Fakih. Di sini kita akan membahas tentang kesalingan yang dituntut dalam pilar mendirikan rumah tangga. Bagaimana menjalin sikap yang bisa muasyarah bil ma'ruf di antara suami, istri, atau pasangan di dalam membina satu lembaga yang namanya rumah tangga. Teman-teman, kajian subuh yang saya banggakan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah sebenarnya telah menegaskan bahwa walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebenarnya kewajiban terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan sebagai istri itu juga membutuhkan relasi kesalingan yang mengarah kepada hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan sebagai istri. Artinya apa? Bahwa perempuan itu memang dia itu ada kewajiban terhadap suaminya, akan tetapi suami juga harus paham bahwa istri itu punya hak. Jadi walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu punya hak untuk diperlakukan baik oleh suaminya. Sebagaimana dia telah melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi seorang istri itu dia tidak hanya mempunyai kewajiban untuk berlaku baik kepada suaminya, tetapi dia juga punya hak untuk diperlakukan baik oleh suaminya atau orang-orang yang ada di dalam keluarganya. Sehingga dari konsep yang disampaikan oleh Al-Quran ini, kita bisa meyakini bahwa di dalam rumah tangga itu, konsep untuk merasakan rasa nyaman dan aman itu bukan hanya berasal dari satu pihak, tapi harus ada konsep yang bagaimana bisa merasakan semua dari anggota keluarga itu merasakan rasa nyaman dan rasa aman. Ada ruang aman yang diciptakan di dalam keluarga, baik untuk pihak laki-laki, pihak suami, maupun untuk pihak istri. Teman-teman sekalian, di dalam hadis yang akan kita bahas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep yang sebenarnya sangat sederhana kalau kita lihat dari hadisnya. Tapi pemaknaan yang diberikan dari hadis ini itu sebenarnya sangat luas. Di hadis ke-53,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, ya, an Jabir radhiyallahu anhu, yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza atala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu atala ahadukumul al-ghaiba, salah seorang dari kalian itu melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang cukup lama, kemudian mengharuskan kamu untuk balik dan itu berada di malam hari, maka Nabi menganjurkan bahwa jangan kamu, ya, fala tatruk ahlahu, jangan kamu mengetuk pintu atau mengganggu istrimu yang ada di dalam rumah itu lailam, pada malam hari. Ya. Artinya apa? Bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi apapun, rasa aman atau rasa nyaman yang harus diciptakan dalam keluarga itu tidak hanya pada saat kita bersama dengan keluarga, tapi dalam kondisi dimanapun atau dalam kondisi kapanpun apapun, maka suami atau istri itu harus bisa memberikan rasa aman kepada pasangannya. Apa yang dimaksud rasa aman dari hadis ini? Hadis ini mengindikasikan bahwa ketika kamu mengganggu tidur istrimu di waktu malam itu akan membuat rasa tidak nyaman bagi istrimu. Dan apabila kamu datang di tengah malam, itu bisa mengakibatkan istrimu itu berpikir bahwa ya bukan suami saya yang datang atau siapa yang datang ini, dan itu akan memberikan rasa tidak aman, rasa kekhawatiran bagi istri untuk bisa membuka pintu, untuk mempersilahkan masuk, untuk melihat siapa yang datang. Karena kondisi di saat Nabi itu sangat beda dengan kondisi kita. Kondisi kita pada saat ini. Ya, kondisi kita pada saat ini kan ya bisa melihat dan tahu, bisa mengabarkan lebih awal. Tapi pada saat di zaman Nabi ini kita tidak bisa melihat siapa yang datang pada waktu itu. Dan itu bisa menimbulkan rasa khawatir bagi istri yang akan membuka pintu. Dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Rasulullah mengungkapkan hadis ini. Karena jangan sampai istri itu merasa khawatir ketika akan membukakan pintu, padahal dia tidak tahu siapa orang yang datang ini. Ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Nabi mengingatkan kepada kita bahwa menciptakan rasa nyaman dan menciptakan rasa aman atau ruang aman bagi pasangan itu tidak melihat pada kondisi apapun. Dan itu harus dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya masing-masing. Ya, sebagaimana konsep mubadalah kita bahwa yang harus menciptakan, yang punya kewajiban menciptakan rasa aman dan rasa nyaman itu bukan hanya dari satu pihak, bukan hanya dari pihak suami kepada istri, akan tetapi pihak istri pun kepada suami juga seharusnya bisa menciptakan perasaan nyaman dan perasaan aman dalam membina rumah tangga ini. Bagaimana sebenarnya konsep yang jelas di antara suami istri itu, bahwa di dalam Al-Quran sudah diungkapkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahwa membina rumah tangga itu kita ingin mencapai 3 hal, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ya rasa nyaman, rasa aman. Tapi ada hal yang menarik dari ayat yang diungkapkan oleh Allah ini, firman Allah ini, bahwa
pengungkapan litaskunu ilaiha itu, Allah mengungkapkan kalimat ini dengan menggunakan fi'il mudhari yang bermakna bahwa menciptakan rasa nyaman dan rasa aman itu berkaitan dengan waktu yang akan datang dan waktu sekarang. Artinya apa? Bahwa ketika kita ingin menciptakan rasa aman dan rasa nyaman itu harus diupayakan, harus diusahakan, harus dilakukan, karena itu adalah fi'il mudhari. Kalimat yang diungkapkan Allah di dalam kata litaskunu itu diungkapkan dengan kalimat mudhari yang mencakup waktu, yang mencakup perbuatan, yang mencakup sesuatu yang harus dilakukan. Jadi menciptakan rasa aman itu adalah menciptakan perbuatan, menciptakan kelakuan, menciptakan sikap yang bisa menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman bagi pasangan kita masing-masing. Beda dengan mawaddah warahmah. Allah mengungkapkannya dalam bentuk isim. Sehingga itu adalah hasil mawaddah dan hasil rahmah. Mawaddah itu adalah hasil yang kita rasakan dalam diri kita sendiri. Hasil cinta kasih yang kita rasakan dari dalam diri kita sendiri, hasil kebahagiaan yang ingin kita dapatkan dalam diri kita sendiri. Sementara rahmah itu hasil dari cinta kasih yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita berikan kepada orang lain. Jadi ini konsep yang ditawarkan di dalam Al-Quran, bagaimana menciptakan relasi yang seharusnya ada, yang sebaiknya dilakukan dalam hubungan suami dan istri ini. Selanjutnya, muasyarah bil ma'ruf itu juga diungkapkan dalam bentuk kalimat atau sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu adalah konsep kesalingan. Tidak ada pihak yang boleh dizalimi atau tersakiti dalam bentuk muasyarah ini. Jadi ketika kita ingin bergaul, ingin mempergauli suami atau ingin mempergauli istri, tidak dibenarkan ada konsep ada yang merasa tersakiti dari muasyarah yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena yang dituntut itu adalah kesalingan. Ya, bentuk mubalaghah ini menuntut bahwa setiap dari kita dengan pasangan kita itu seharusnya melahirkan sikap yang muasyarahnya itu bil ma'ruf, dengan kebaikan, menimbulkan rasa baik yang akan didapatkan oleh pihak dari relasi atau hubungan yang tercipta itu. Lalu di hadis yang ke-54 ya, dari Anas bin Malik ini, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ketika beliau bepergian dari jauh lalu mengetuk pintu di malam hari. Tidak pernah Rasul membangunkan istrinya ketika datang dari jauh lalu datang di malam hari. Beliau tidak pernah mengetuk pintu rumah istrinya. Dia akan datang, Rasulullah akan datang ya, karena la yadkhulu illa gudwatan au asyiyatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak datang atau tidak kembali ke rumahnya kecuali di waktu pagi hari atau di waktu sore hari. Dari dua hadis ini kita bisa melihat bahwa hadis yang pertama tadi itu Nabi mengungkapkan konsep bagaimana menciptakan rasa aman terhadap keluarga, istri dan anak-anak. Lalu yang kedua ini Nabi menjadi contoh. Nabi yang mencontohkan, memberikan teladan bagaimana ketika kita datang dari perjalanan jauh, lalu kita akan pulang ke rumah,
Nabi memberikan contoh bahwa jangan kamu mengetuk pintu rumahmu itu, pintu rumah istrimu itu ya di malam hari. Kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa sebenarnya yang ingin Nabi sampaikan dari hadis ini, bahwa itu tadi, Nabi ingin mengatakan bahwa ketika kamu mengetuk pintu rumah istrimu di malam hari, itu bisa jadi akan menciptakan rasa yang tidak nyaman, rasa kekhawatiran yang tinggi, rasa ketakutan. Karena bisa jadi istrimu itu tidak tahu siapa yang datang itu, siapa yang mengetuk pintu. Kemudian itu juga bisa mengganggu tidur dari istrimu, dari keluargamu yang mungkin pada saat itu ya dalam masa tidur yang sudah amat nyenyak barangkali. Soalnya kan ya tengah malam. Hadis ini kalau menurut saya secara pribadi itu menunjukkan bahwa betapa lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya, karena beliau sampai memikirkan kondisi yang sebenarnya kalau kita mungkin tidak terpikirkan sama sekali. Yang ada ya kenapa juga saya harus menahan diri saya tidak masuk. Nah itu kan rumah saya. Ya biasanya kan kita berpikirnya seperti itu. Atau mungkin ketika istri kita sudah lambat membuka pintu ketika kita mengetuk di waktu malam hari, ya mungkin yang ada kita sudah marah, sudah emosi, sudah merasa ya diabaikan dan sebagainya. Sementara Allah dari hadis ini, ya Masya Allah, ya karena Rasulullah begitu memikirkan kondisi hati, kondisi pikiran, ya, dan kondisi physically mungkin secara fisik dari istrinya ketika dia datang di tengah malam lalu mengetuk pintu. Dan itu sebenarnya bisa kita rasakan dan bisa kita kembalikan bersama dalam diri kita ketika kondisi ini terjadi pada kita. Dan memang kalau kita mau jujur, dibangunkan di tengah malam itu dalam kondisi kita lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, saya pikir ya bisa jadi memang kita merasa tidak nyaman. Lalu ya itu juga tadi bisa menimbulkan kekhawatiran. Seperti yang saya ungkapkan bahwa kondisi di saat Rasulullah itu sangat beda dengan kondisi kita saat ini. Yang mungkin sudah bisa mengabarkan lewat chat bahwa saya akan datang. Ya. Kalau di saat Rasulullah dulu itu kan ya belum ada itu, belum ada HP, belum ada kabar mengabari bahwa dia akan datang. Ya. Belum bisa memastikan kapan pulang dan sebagainya. Dan ini sudah satu konsep yang sebenarnya bisa menjadi pegangan kita sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, bahwa ini adalah relasi yang memanusiakan manusia. Relasi yang memberikan hak istri dan suami dengan sebaik-baiknya. Memberikan konsep yang membuka mata batin kita bahwa sebenarnya di dalam membina hubungan keluarga itu kita tidak hanya membutuhkan rasa nyaman untuk diri kita saja atau rasa nyaman dan aman hanya dari satu pihak saja, tapi membina keluarga itu bagaimana menciptakan muasyarah bil ma'ruf ini yang benar-benar bisa dirasakan baik secara fisikly maupun secara psikis dan perasaan yang timbul dalam hati kita sendiri. Kemudian di hadis yang ke-55, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah pada hadis ini? Hadis ini adalah satu riwayat ya, Nabi Sa'idin Al-Khudri ini
Qala ja'at imra'atun ilan nabi. Nabi itu kedatangan seorang perempuan. Ya. Kata sahabat, wa nahnu indahu. Lalu kami ini sahabat-sahabatnya sedang berkumpul bersama beliau. Faqalat, perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji Safwan bin al-Mu'attal. Dari hadis ini diketahui bahwa ternyata perempuan ini adalah istri dari Safwan bin Mu'attal. Inna zauji Safwan bin Mu'attal yadharibuni, memukul saya, idza shallaitu, apabila saya salat. Ya. Kalau melihat potongan hadis ini, pasti kita gregetan barangkali. Loh, kok istrinya dipukul padahal dia sedang sholat. Wa yufattiruni idza sumtu, dan si Safwan ini menyuruh saya berbuka ketika saya berpuasa. Wala yusalli sholatal fajr, dan suami saya itu tidak melaksanakan sholat subuh hatta tatlu asyams, hingga terbit matahari. Lalu kala Safwan, lalu Nabi mengatakan, oh ya tidak, Safwan indahu, Safwan itu sebenarnya ada di antara mereka. Safwan ada di antara Rasulullah. Lalu qala fasa'alahu amma qalat. Nabi mengkonfirmasi apa yang diucapkan istrinya ini kepada si Safwan. Faqala, ya Rasulullah, amma qauluha. Safwan mengatakan, ucapan istri saya mengatakan yadribuni idza shallaitu, dia memukul saya pada saat saya salat. Ya, karena apa? Fa innaha taqra'u bisurataini wa qad nahaituha. Istri saya itu kalau salat bacanya 2 surah yang panjang-panjang. Padahal saya sudah bilang sama dia bacanya 1 surah saja. Kenapa? Ya, karena kalau 1 surah saja, ya lokanat surat wahidah la kafatin nas. Karena ada orang mungkin di belakang kita itu yang tidak sanggup untuk membaca 2 surah. Wa amma qauluha fattiruni fa innaha tantaliqu. Sementara ungkapannya mengatakan bahwa dia itu menyuruh saya berbuka pada saya berpuasa. Itu sebenarnya dia, kalau bahasa Jawanya ngeyel ya Mbak Hesti. Ya. Fatasumu wa ana rajulun syabun. Dia itu tahu kalau saya ini adalah lelaki yang masih muda, fala asbir, saya belum mampu menahan hasrat saya kepada istri. Jadi kalau dia puasa, bagaimana saya menyalurkan hasrat saya, maksudnya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini ada hadisnya. Ya, hadis Nabi yang mengatakan la tasumu imra'atun illa biizni zaujiha. Seorang perempuan itu tidak boleh puasa apalagi kalau cukup puasa sunnah sebelum mendapatkan izin dari suaminya. Kenapa? Ya itu tadi, dikhawatirkan ketika suami berhasrat kepada kita lalu kita dalam kondisi berpuasa, ya. Itu artinya bahwa ya bisa jadi kan suami kita mencari pelarian yang di tempat lain atau sebagainya. Ya karena itu tadi kita berada dalam kondisi berpuasa. Wa amma qaluha innila usalli hatta tatlu asyams, sementara ucapannya yang mengatakan bahwa saya tidak salat sampai terbit matahari, fa inna ahlu baiti qad urifa, sesungguhnya orang-orang di rumah itu sudah tahu ya bahwa saya itu seperti itu, saya tidak sanggup untuk bangun salat hingga terbit matahari. Maka Nabi mengatakan fa iza staiqat kata fasalli, kalau kamu sudah bangun ya langsung sholat, jangan lagi ditunda-tunda. Ya. Ada beberapa hal yang saya catat dari hadis ini, bahwa yang pertama, ketika seorang istri curhat tentang suaminya, menyampaikan hal-hal tentang suaminya kepada orang lain, maka yang menjadi mediator ini seharusnya mendengarkan pengakuan itu, lalu yang kedua
ada konfirmasi balik terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh si perempuan atau istri ini. Kita yang di tempat curhat itu harus bisa mengkonfirmasi apa benar yang disampaikan oleh istri ini atau si perempuan ini terkait tentang suaminya. Kemudian yang kedua, bahwa harus bisa mengkonfrontasi, menyampaikan kepada kedua belah pihak tentang pengaduan dan pembelaan dari si suami ini. Konsep ini memberikan kepada kita, lalu yang ketiga, yang terakhir, bahwa Nabi memberikan solusi terhadap pengaduan dan apa yang disampaikan suami istri ini. Ini memberikan konsep kepada kita bahwa ketika ada dalam hal ini suami dan istri yang terkait kondisi rumah tangga mereka, maka kita jangan langsung menjudge atau memberikan menjudge, langsung menyalahkan dan memberikan satu ultimatum terhadap satu pihaknya tanpa mencari tahu dulu masalah apa sebenarnya yang terjadi. Lalu di dalam hadis ini juga mengingatkan kita bahwa perempuan itu tidak masalah ketika dia ingin menyampaikan hal-hal yang tidak dia sukai dari suaminya. Dan kalau bisa, komunikasi ini harus berjalan searah. Disampaikan ketika suami tidak menyukai hal-hal yang dirasa tidak sesuai dari istrinya, maka suami harus menyampaikan itu. Begitupun sebaliknya, istri ketika tidak menyukai sesuatu hal yang terjadi terhadap pada suaminya, maka istri pun harus menyampaikan itu. Kenapa? Jangan disimpan, jangan dipendam. Karena dari membicarakan masalah itu, kita bisa membuka ruang, membuka wadah dan tempat untuk bisa mencari tahu solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hal seperti ini. Dan kalau memang kita berdua tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya kita carilah mediator atau orang yang bisa menjadi penengah dari konflik atau masalah yang dihadapi dalam keluarga itu. Intinya bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa suami istri itu pasti tidak akan pernah lepas dari masalah, dan masalah yang timbul dari pasangan suami istri ini bukannya untuk dijadikan pemicu untuk lebih mengembangkan masalah itu menjadi lebih besar, tapi setidaknya itu menjadi motivasi buat kita untuk lebih mendalami sisi baik dan sisi buruk dari pasangan kita masing-masing. Karena bagaimanapun baiknya seseorang itu sebenarnya ya tidak adalah yang sempurna. Jadi ketika kita memahami ini, maka konsep sakinah, mawaddah, warahmah ini tadi sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk diciptakan dalam satu keluarga. Karena kesadaran dari masing-masing pihak dalam keluarga itu bahwa saya ini harus menciptakan sakinah, membangun rasa aman dan rasa nyaman untuk pasangan saya. Lalu mereka juga meyakini bahwa mawaddah yang ada dari mawaddah yang ingin saya dapat dalam kehidupan rumah tangga ini harus saya ciptakan, lalu saya tingkatkan ketakwaan saya dan rasa aman dalam diri saya itu untuk menciptakan juga rasa aman terhadap pasangan saya, maka sebenarnya
dari konsep ini kita dalam membina keluarga itu ya bukan lagi persoalan sendiri-sendiri, tapi persoalan yang harus kita ciptakan bersama ya karena kita sama-sama berjalan menuju surganya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan kepada Mbak Hesti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurlia, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat rinci tentang makna hadis ini. Ada 2 poin yang sangat menarik. Yang pertama terkait bahwa sakinah itu menggunakan fi'il mudhari, sehingga memang sakinah itu adalah upaya untuk kita terus melakukannya dan terus berupaya melakukannya di hari ini maupun mendatang, dalam artian untuk mencapai sakinah itu adalah proses yang kontinuitas atau berkelanjutan. Dan kemudian saya juga sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurlia, bahwa ketika ada masalah kita memang harus menyampaikannya kepada pasangan, begitu, jangan dipendam. Karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan seni berkomunikasi sehingga masing-masing dari kita bisa mengerti apa yang diinginkan pasangan dan kita juga bisa menyampaikan apa yang kita inginkan sehingga pasangan juga bisa mengerti. Nah, hadirin, di tengah kita sudah bergabung Kang Fakih yang merupakan penghimpun hadis dalam kitab Sitin Adliyah. Tentu saja kita juga menunggu pemaparan beliau terkait hadis ke-53 sampai ke-55 ini. Langsung saja silakan Kang Fakih. Terima kasih Mbak Hestri. Terutama terima kasih Mbak Nurlia Sultan sudah menyampaikan poin-poin penting dari ketiga hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tentu saja setiap teks itu dia tidak berdiri sendiri, tetapi juga terkait dengan teks-teks lain dalam hadis maupun Quran, dan dalam konteks pemaknaan menggunakan metodologi KUPI itu pengaitnya adalah ma'ruf, mubadalah, dan keadaan hakiki itu. Jadi pada kesempatan ini saya tidak tahu apakah Mbak Nurlia tadi sudah nyampaikan atau belum, karena saya baru bisa tergabung, tadi mati lampu di sini. Saya karena jam waktunya sama kayak Mbak Nurlia nih, 6.30 saya juga di sini. Di Zamboanga. Tadi maksud saya. Nah, sekarang udah sudah jam 7 di sini. Jadi begini, hadis ke-53 dan 54 itu kan menunjukkan bahwa pendekatan literal saja nggak cukup. Sementara ini kan orang mengatakan kita harus literal, kita harus apa adanya, seperti kata Nabi, seperti zaman Nabi. Itu nggak cukup sama sekali, tanpa melihat konteks, tanpa melihat teks lain, tanpa melihat visi besar Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Jadi mengikuti Nabi itu hampir sulit kalau mengikuti tekstual literalnya saja tanpa memahami misi dan visinya itu. Ini contoh yang paling gampang nih. Hadis nomor 53 itu kan jelas sekali kalau ngikutin teksnya ya. Ini perintah kepada suami atau kepada laki-laki, idza atala ahadukumul ghaibah, apabila bepergian dalam waktu lama, maka falayatruk, maka jangan masuk ke rumah, ahlahu, menemui keluarganya, lailan, pada malam hari. Jadi kalau kita habis keluar kota, itu nggak boleh pulang malam-malam ketuk pintu, tak mau masuk, itu nggak boleh. Itu kalau pakai literal harusnya haram tuh, minimal makruh lah. Tapi sekarang kan udah nggak mungkin. Masa kita pulang mau kemana? Mau ke hotel, tambah mahal lagi. Mau tidur di emperan, ya sakit, masuk angin. Gitu. Mau di masjid, kadang masjid kita ditutup juga. Kalau semua ke masjid malam-malam, habis masjid gitu. Nah, ini kan sudah nggak bisa gitu, literal itu nggak bisa, nggak cukup. Mungkin untuk kondisi tertentu masih mungkin ya,
ketika tidak ada komunikasi, tidak ada, kan intinya itu misalnya tidak mengganggu, tidak datang ujuk-ujuk apa tiba-tiba gitu, tidak menjebak, tetapi betul-betul well informed, betul-betul saling tahu kapan pergi, kapan datang, sehingga tersiapkan, sehingga tidak terganggu. Dulu belum ada kunci rumah itu, bisa jadi ya yang bisa masuk sendiri misalnya, tapi harus dibukakan, diketok-ketok dulu, akhirnya mengganggu sehingga keluarga lagi enak-enak tidur, jadi harus bangun dan seterusnya. Nah, Nabi menyarankan saking pentingnya memahami perasaan pasangan itu untuk tidak datang tiba-tiba, seakan-akan dijebak, atau seakan-akan tidak membuat orang siap-siap gitu, siap-siap datang tiba-tiba. Nah, itu tidak baik, tidak layak, tidak patut untuk menjadi sebuah kebiasaan relasi pasangan suami istri. Nah, ini kalau diangkat ma'rufnya, itu kan soal bagaimana tidak membuat orang tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba. Mungkin bahasa Dari rasa nyaman. Ya, tidak membuat orang tidak nyaman gitu loh. Nah, karena itu kalau sekarang kita bisa bicara bareng, kapan akan datang, kapan akan pergi, sehingga orang tahu, orang siap-siap, antisipasi gitu loh. Dan ini ma'ruf. Dan karena ini baik, maka tentu saja berlaku mubadalah. Mubadalah berarti ya suami mau pergi lama, lalu kapan datang, itu ya menyampaikan, memberitahu, dan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh pasangannya agar supaya bisa siaga, antisipasi, dan lain-lain. Tapi tentu saja tidak cukup hanya memberitahu. Maksud saya, silakan dikembangkan lagi apa yang harus dipersiapkan, diantisipasi, agar tidak terjadi misunderstanding, tidak terjadi ketidaknyamanan gitu. Jadi tidak berhenti pada teks sebagaimana tertulis. Itu tidak cukup sama sekali. Nah, ini contoh paling nyata bagi kita yang selama ini selalu mengatakan harus seperti persis gitu. Nah, padahal yang kita ikuti dari Nabi itu adalah cita-citanya, visinya, misinya, akhlaknya gitu. Akhlak itu artinya besaran berbuat baiknya, bukan detail satuan praktik persisnya. Minumnya pakai apa misalnya, jalannya seperti apa, rumah persisnya seperti apa, tanahnya seperti apa, pakai kursi atau tidak gitu. Bukan begitu gitu. Nabi nggak pakai kursi misalnya, dan lain-lain ya. Itu bukan itu mencontohnya. Yang dicontoh itu akhlakul karimahnya, bagaimana berelasi dengan orang. Nah, ini konteks relasi, kalau kita naikkan dalam pencarian ma'ruf itu artinya adalah tentang bagaimana membuat pasangan itu nyaman, tadi kata Mbak Nurlia tadi, nyaman, well informed. Dia bisa siap-siap kapan ketika datang dari perjalanan jauh misalnya. Mungkin bukan hanya perjalanan, kan bisa jadi, tidak harus perjalanan. Bisa jadi sesuatu pekerjaan yang kalau tidak dikasih tahu akan mengganggu gitu loh. Sampai kapan? Nah, itu sholat, nanti puasa itu termasuk karena sholat bisa mengganggu relasi kalau panjang sekali. Sholat 3 jam, 4 jam misalnya. Istrinya perlu, suaminya perlu untuk kehidupan apapun, tidak hanya seksual ya. Itu hadis berikutnya. Nah, itu perlu dikabarin. Saya mau sholat 3 jam, gimana nih? Anda terganggu apa enggak? Saya mau zikir sekian nih. Saya mau baca buku. Saya mau punya proyek dalam rumah, kerjaan dalam rumah, deadline. Mohon tidak diganggu selama 3 jam. Kabari dong, gitu loh. Sehingga tidak terjadi misunderstanding. Nah, itu menemukan ma'ruf itu begitu. Ma'rufnya ketemu, kalau sudah ketemu, maka laki dan perempuan sama-sama punya hak untuk memperoleh kenyamanan, memperoleh pemberitahuan, memperoleh informasi, melakukan informasi, memberitahu, membuat kenyamanan. Nah, itu mubadalahnya. Lalu kemudian keadilan hakikinya, nah itu melihat tuh kebutuhan-kebutuhan yang muda, anak syabun beda dengan yang senior, yang lanjut usia gitu. Anak tentu beda. Ini perbedaan-perbedaan ini harus dipahami
bisa jadi kebutuhannya lebih panjang. Kalau orang sudah sepuh, mungkin sholatnya agak sulit gitu loh. Kalau lagi menstruasi, bisa jadi bebersihnya lebih lama. Jadi nggak bisa, lalu suaminya misalnya mengatakan, saya deadline ini nggak bisa bantu. Padahal dia nggak ada yang bantu misalnya. Nah, ini perlu dikomunikasikan agar terjadi kenyamanan. Jadi kita perlu menarik dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, itu tidak dari literalnya, tapi dari ma'rufnya, dari substansinya, dari akhlaknya, dari misi visinya. Dan ketika sudah ketemu, baru kita mubadalahkan pentingnya untuk tidak saling datang ujug-ujug. Datang ujug-ujugnya datang tiba-tiba, tanpa memberitahu. Seakan-akan seperti menjebak. Lalu istrinya merasa dikibulin, atau suaminya merasa kayak diintip gitu loh, dan lain-lainnya. Dan seterusnya. Nah, ini tapi tentu saja bisa berlaku lebih luas dalam konteks membuat dan menghadirkan kenyamanan. Bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, ma'ruf itu juga kalau artinya adat nanti, urfun, itu bisa mengambil bentuk yang berbeda, tidak persis ketuk pintu misalnya. Kalau sekarang ada bunyi bel, kalau sekarang ada telepon misalnya. Kalau sekarang ada cara yang berbeda, bagaimana menyambut orang yang baru datang, bagaimana mengabari orang yang ada di rumah, atau bagaimana menyampaikan informasi sesuatu, ya mungkin sama-sama di rumah, di beda kamar misalnya, karena ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus dikerjakan, misalnya itu lagi nulis tesis, disertasi misalnya, lagi punya deadline di mana dia pengen betul-betul sendiri dan menyelesaikan itu harus diinformasikan agar terjadi kenyamanan. Tetapi tentu saja harus melihat keadilan hakiki di mana kebutuhan orang beda-beda usianya, beda biologisnya, begitupun mungkin kebutuhan sosial yang harus diperhatikan, sehingga tidak bisa atau tidak selamanya relasi itu win-win solution. Orang kan selalu mengatakan, ini 3 jam ya 3 jam lagi, 2 jam 2 jam lagi gitu loh. Sepertinya akan berdebat, bertengkar harus sama persis. Tidak, tetapi ya sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, ujungnya adalah bagaimana kebaikan itu harus diwujudkan. Jadi bukan sama-sama harus bisa ngangkat galon, ya seringkali kan ngangkat galon, gimana kalau gender nggak bisa ngangkat galon. Nah ini bukan itu, tapi bagaimana hak dapat memperoleh air minum misalnya. Nah itu bisa dikerjakan bersama kalau kuat, bisa dikerjakan oleh satu yang kuat, yang lain mengerjakan yang lain, atau kalau sama-sama tidak mampu bisa minta tolong orang untuk mengangkat galon. Jadi intinya bukan bisa mengangkat galon atau tidak, tapi intinya adalah sejauh mana air dalam galon itu bisa dimanfaatkan oleh keduanya secara setara. Karena hak minum itu ada di keduanya. Dan tentu saja kewajiban untuk menghadirkan air minum juga oleh keduanya, tetapi kan sesuai kemampuan. Kita nggak bisa ngomong ke anak kecil yang umur 5 tahun, Anda harus bisa angkat galon karena Anda laki-laki. Laki-laki itu harus kuat gitu. Masa angkat galon nggak bisa? Nggak bisa ngomong kalau dia laki-laki, apalagi kalau konteksnya adalah bisa jadi perempuan yang mungkin tidak punya fisiknya tidak cukup. Bukan itu, tapi tentu saja kita bisa melatih mengatakan bahwa penting untuk bisa mandiri, bisa angkat galon juga itu penting. Tapi bukan ukuran gender atau tidak gitu loh, bukan ukurannya. Ukurannya itu adalah akses kepada air tersebut. Kemudian kontrol terhadap air tersebut, manfaat dari air tersebut. Ngukurnya tuh begitu, jadi bukan bisa ngangkat galon atau tidak ya. Nah ini hal yang sama juga untuk menemukan ma'ruf itu penting, karena kalau tidak ya kita akan letterlek dalam hal hadis, Quran, termasuk dalam hal mungkin gender atau yang lain ya. Letterlek itu literal sekali lalu menuntut hal-hal yang itu sesungguhnya fleksibel dalam kehidupan, karena yang perlu ditemukan adalah ma'rufnya. Yang perlu ditemukan adalah sesuatu yang itu menjadi kebaikan bersama. Dan itu dirasakan, diperlukan menjadi hak, dan itu soal cara dan bagaimananya itu baru di keadilan hakiki dicek siapa mampu, siapa bisa, kapan, seperti apa, waktunya berapa, itu bisa beda-beda. Dan dalam konteks laki perempuan
tentu biologis perempuan perlu betul-betul diperhatikan. Nah, hadis yang ketiga, yang terakhir itu, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nurlia, itu kan juga tentang bagaimana seorang perempuan mengadu atau curhat atau apalah. Itu sudah terjadi pada masa Nabi dan banyak perempuan seperti ini. Tapi kita bilang perempuan dikit-dikit curhat, perempuan dikit-dikit curhat. Dan Nabi kan nggak menyalahkan perempuan tuh. Mendengarkan, lalu menanyakan laki-lakinya. Artinya, curhat itu sesuatu yang sesungguhnya biasa. Tinggal pertanyaan curhatnya kan untuk apa? Hanya untuk mengumbar saja atau untuk mencari solusi? Kan itu kalau kita bicara ma'rufnya itu. Karena kalau nggak curhat, nggak diungkapkan, itu bisa terpendam dan bisa pecah psikologi perempuan juga dan laki-laki juga untuk konteks tertentu ya. Artinya ada banyak hal yang bisa kita ambil dari teks hadis yang ketiga juga, tapi secara umum bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan suruh mendam sendiri semua problemnya, jangan cerita ke siapapun. Kalau Anda istri soleha tidak boleh menceritakan aib suami sama sekali ke siapapun. Nah, padahal justru dia mengalami kekerasan-kekerasan yang kalau tidak diceritakan tidak ada yang menolong. Kalau tidak ada yang menolong, dia akan mati atau akan sakit. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Gitu loh. Mana menafasa kurbatan, mana menyelesaikan persoalan, melapangkan dada, membuka jalan, yasaro, memudahkan, itu kan harus dilakukan, memudahkan jalan kepada orang maupun diri. Man yassaro mu'siron, itu kan tidak hanya orang lain. Orang siapa yang memudahkan orang yang susah. Kita lagi susah, kita mudahkan, itu bagian dari memudahkan orang, karena kita juga orang. Nah, kita kadang-kadang kan hadis man yassaro mu'siron itu hanya kepada orang lain. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi susah, orang lagi susah itu orang lain. Padahal maksudnya ya manusia lagi susah dimudahkan. Karena apa? Karena kemudahan itu baik, ma'ruf. Kemudahan membuat orang lapang dada, membuat orang bersyukur, membuat orang berbuat baik, nyaman, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, karena itu curhat jika menjadi jalan untuk itu, tentu saja adalah baik, gitu loh, baik. Dan itu bisa laki, bisa perempuan. Asal pertanyaannya akan membuat baik atau tidak, gitu loh. Maksudnya sebagai jalan ya. Bukan justru ingin betul-betul mengumbar sebagaimana sekarang memviralkan itu. Pokoknya diviralkan tuh untuk mengumbar, bukan untuk mencari dukungan sejauh mana dia bisa lepas dari persoalannya itu. Nah, itu kan terjadi dan ditanggapi, didengar, nanti seperti kata Mbak Nurlia, konselor kalau bisa dua-duanya yang diajak bicara, jangan cuma salah satu, biar menemukan titik poin, menemukan pemahaman bersama. Dan konteks hadis yang ketiga ini kadang-kadang kan yang dipahami oleh orang cuma satu hal, yaitu izinnya istri ketika puasa, cuma itu. Lalu istri saja yang harus izin. Padahal hadisnya kan panjang, konteksnya jelas panjang. Ada hadis lain kalau dipakai sesungguhnya susah untuk literal. Yang terakhir misalnya, saya biasa sholat kalau sudah matahari terbit. Ya, coba kalau diterapkan seperti kita menerapkan izinnya perempuan. Perempuan diceramahkan terus harus izin puasa. Tapi nggak ada tuh kita yang berceramah soal, ya sholat subuh itu kalau kita bangun. Ini kan jelas sekali itu hadisnya. Tapi kita kan bilang harus dibangunkan orang itu. Nah, ini yang benar mana nih? Kalau kita harus membangunkan, harusnya ya hadis tentang izin puasa juga hapus. Kalau mau jujur ya, hapus, karena yang terakhir kita hapus kan masih satu teks itu. Maka 1, 2, 3 hapus semua, jangan dengar semua teks ini. Kalau kita mau mendengar yang ini, maka dengar semua. Nah, untuk mendengar semua kan ini ada konteks gitu loh. Ada konteks mengapa Nabi bicara perempuan perlu izin ketika berpuasa. Apa konteksnya? Ya, perempuannya itu seperti tidak memperhatikan pasangannya. Tidak memperhatikan gitu loh. Tidak memperhatikan keadaan pasangannya, tidak memperhatikan perasaan pasangannya, tidak memperhatikan kebutuhan pasangannya. Yang diberikan cuma ibadah, dan ibadah itu untuk dirinya dalam konteks ini dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ibadah itu tidak hanya ritual diri dan Tuhan, tapi juga tentang berpasangan itu ibadah kalau kata Nabi. Karena berpasangan juga ibadah, maka jangan ditabrak-tabrakan gitu loh. Menabrakannya tadi, saya sholat, maka ya saya terserah saya. Anda butuh apa bukan urusan saya. Tubuhku punyaku, nanti begitu. Saya sholatnya mau sepanjang malam. Laki-laki bilang saya harus mengabdi gitu loh. Maka saya tidak peduli saya mengabdi kepada Islam, saya mengabdi kepada perguruan tinggi, saya mengabdi kepada umat, maka saya tidak peduli sama keluarga, dibilang hebat. Nah, kata Nabi kan innali ahlika haqqon. Keluargamu punya hak. Punya hak. Nah, ini juga sama ngomong ke perempuan, sholatmu itu pikir pasanganmu, kamu di sampingnya ada pasanganmu, masa sholat sampai panjang-panjang. Satu surat saja lakafat an-nas. Satu surat saja bisa membuat manusia itu panjang sekali, cukup dan capek orang yang di belakangnya, kata Mbak Nur tadi beliau. Nah, karena itu kalau sholat, ya perhatikan kebutuhan yang lain. Kalau cukup baca kuliah, kulhu, karena lagi ada kebutuhan, ya kenapa tidak itu? Karena Anda punya kewajiban yang lain, kebutuhan yang lain, menolong, membantu, menguatkan. Tapi kalau Anda lagi santai, Anda punya, atau Anda ngomong dulu ke pasangan Anda, saya sekarang pengen sholat saya 1 jam ya, setengah jam ya, sambil zikir, sambil baca gitu. Sehingga pasangan kita siap-siap setelah itu. Misalnya kalau ada kebutuhan yang harus dilakukan. Nah, ma'rufnya kan itu yang ingin ditekankan oleh Nabi. Nah, ma'ruf itu lalu berlaku secara mubadalah, perempuan kepada suaminya, laki-laki kepada istrinya. Jadi ini bukan, kalau dalam konteks trilogi Kupi, tidak hanya soal perempuan harus memperhatikan sholatnya, laki-laki juga harus memperhatikan sholatnya, memperhatikan pelajarannya, memperhatikan dan lain-lainnya. Begitupun memperhatikan puasanya. Dan intinya sih ya, memperhatikan aktivitas-aktivitas yang tidak melulu bersifat individual, diri saja, tetapi juga memperhatikan keluarga, pasangan, nanti anak-anak kalau punya anak. Tentu saja masyarakat juga masuk nantinya ya, lebih besar lagi. Nah, soal sholat misalnya kan, ulama sebagian besar mengatakan ini soal kondisi di mana seseorang secara fisik, secara psikis itu sulit bangun, sudah dilatih pun sulit bangun. Artinya kan memahami kondisi fisik seseorang. Gitu. Jadi ini yang apa namanya harus dibaca juga, tidak hanya bagian sholat, tapi juga bagian puasa, juga soal kondisi bagaimana seseorang yang puasanya itu tidak memperhatikan pasangannya. Yang tadi itu kan sholatnya suaminya itu kan si istrinya tidak memperhatikan kondisi fisik suaminya, kebutuhan fisik suaminya, langsung gebrek pengen dibangunkan subuh saja misalnya. Tidak tahu apakah lagi sakit, lagi capek, lagi dan lain-lainnya. Ada kebutuhan lain. Nah, begitupun hal yang sama, puasa dan sholat gitu. Sholat kita, puasa kita, apalagi kalau sunnah gitu. Wajib pun itu ya ngabarin. Saya mau ke masjid, mungkin sekian lama. Saya mau ke sini, mungkin begini. Ini kan adab yang sangat luhur. Tetapi kemudian dicederai oleh kita, ngapain izin istri, ngapain ngomong sama istri. Ini kan kewajiban saya. Istri harus ngikutin, harus paham bahwa suaminya itu adalah pengabdi pelayan umat, itu mau berapapun ya itu bukan urusan istri untuk tahu gitu loh. Dia harus paham terus, siap-siap kapanpun. Nah, Nabi tidak loh, Nabi itu la yatruku ahlahu lailan. Nabi sendiri. Bahkan kalau mau diterang nih, la yatruku ahlahu illa ghudwatan wa asyiyah. Kalau mau diterang lagi nih, Nabi kalau mau masuk rumah itu kalau nggak pagi, sore. Malam tidak, siang-siang tidak. Gimana coba? Nah, tapi kan intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana tadi tidak mengganggu, tidak mengagetkan, tidak ujug-ujug, tidak membuat orang tidak siap, tidak membuat orang tidak terinformasi. Begitu. Nah, ini kalau adab seperti ini menjadi
kemakrufan, menjadi kebaikan, menjadi sesuatu yang diturunkan dalam kehidupan relasi suami istri, insya Allah relasi itu semakin kuat. Tadi istilahnya sakinah, mawaddah, rahmah, dan ya mitsaqun ghalidh kalau istilah Quran. Tentu saja selama relasi itu dibangunnya ketika itu baik adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dengan tetap melihat kebutuhan, kapasitas, kemampuan yang bisa jadi berbeda. Itu keadilan hakikinya ya. Fokus misalnya kalau lagi perempuan pada kebutuhan-kebutuhan biologis perempuan dan juga sosial perempuan. Demikian Mbak Hesti, saya kira saya cukup lama juga ngomong berarti. Terima kasih Mbak Hesti. Baik, terima kasih banyak Kang Fakih. Jadi hadis-hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual saja, tetapi kita harus memahaminya secara konteks dan pemaknaannya yang sesuai dengan zaman. Menarik tadi Kang Fakih menyampaikan bahwa bukan tidak boleh mengetuk, tetapi tujuannya adalah untuk tidak mengganggu ketenangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Nurlia Sultan tadi. Nah hadirin, setelah pemaparan dua narasumber hebat kita pada pagi hari ini, kita telah memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat atau menambahkan makna dari hadis ini, dipersilahkan untuk menyampaikan di kolom chat atau juga bisa langsung raise hand untuk langsung berbicara di ruang Zoom ini. Kepada hadirin yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan untuk raise hand atau menyampaikan di kolom chat ya. Kang Fakih dan Bu Nurlia, ini kan sebenarnya banyak sekali hadirin yang pasti bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih seni berkomunikasi terhadap pasangan, karena sampai hari ini dan di tadarus-tadarus sebelumnya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gimana sih kalau pasangannya nggak bisa diajak ngobrol. Ini kan kalau misalnya kita masih bisa diajak komunikasi itu kan gampang untuk ngomongnya gitu, tapi ada pada beberapa kasus memang pasangannya udah nggak bisa diajak ngomong gitu, memang udah diajak ngomong udah ketus duluan, atau misalnya memang dari awal konsep hubungannya tidak melanggengkan komunikasi, karena memang Hesti juga kadang ngerasa ada beberapa teman Hesti kalau ngomong sama orang tua Hesti itu kayak lancar aja gitu loh Bu Nurlia sama Kang Fakih. Ada ternyata teman-teman juga yang sebaya, kok kamu bisa ngomong sama orang tua kayak gitu, maksudnya kok akrab gitu. Ini kan juga masalah ya. Itu bagaimana kalau menurut Bu Nurlia dan Kang Fakih? Silakan Bu Nurlia terlebih dahulu. Ya, baik Mbak Esti. Ya, ini sebenarnya juga masalah yang dominan terjadi di pasangan-pasangan itu ketika belum tahu bagaimana mengkomunikasikan sesuatu terhadap pasangannya. Sebenarnya kalau menurut saya ini pembiasaan sih sebenarnya. Jadi di awal kita menjalin hubungan itu ya sudah harus memang membangun komunikasi yang baik. Jadi cari tahu maunya apa, mau seperti apa, apakah setiap masalah harus dibicarakan atau di apa, karena kalau ini nanti mau diberlakukan pada saat ada masalah, sebenarnya itu sudah jadi masalah. Ya kalau menurut saya, kalau nanti ada sesuatu terbentur pada kondisi yang mengharuskan kita ngomong, baru kita mau ngomong, itu sebenarnya sudah masalah, karena kita belum tahu saya harus ngomong sama pasangan saya seperti apa ini. Jadi sebenarnya ini harus dibicarakan atau menjadi satu komitmen awal kita ketika di awal sudah menikah, itu menjadi satu satu hal yang kita sepakati bahwa ketika ada hal kita harus bicarakan, kita harus komunikasikan, atau adalah satu pihak itu yang membuka ruang bahwa ketika kamu ada masalah harus bicara, jangan dipendam, jangan disimpan, jangan disampaikan pada orang lain, sampaikan dulu pada saya, cari solusi kita bersama dulu, jangan sama orang lain dulu. Saya kira seperti itu, karena itu tadi kalau nanti pada ada benturan baru kita mau
cari solusi bersama, baru mau, sebenarnya itu sudah satu masalah sih sebenarnya. Jadi ya, terutama untuk yang belum ada pasangan ini, itu sangat wajib tahu bahwa di awal-awal itu memang sudah harus mengkomunikasikan komitmen bersama seperti apa yang harus kita bangun supaya kedepannya nanti bisa enak. Kalau menurut saya Mbak Hesti seperti itu sih. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurlia. Jadi memang harus dari awal udah ada tindakan preventif nyari jodoh. Oh, ini harus cari yang bisa diajak komunikasi nih kayak gitu ya. Kalau Kang Fakih bagaimana Kang? Silakan Kang. Ya sama aja. Nggak, artinya berkomunikasi itu kan seni ya. Dan seni itu memang betul beda-beda antara satu orang dan orang lain. Tetapi yang pertama cara pandang dulu. Ini Mbak Imro'ah itu kan bilang sulit. Kalau sudah awalnya ngomong sulit, ya kita nggak ketemu jalannya. Tapi kalau kita bilang sekalipun sulit tapi bisa, maka kita harus cari jalan, mencari jalan. Nah, ketika bilang mencari jalan ini, seperti kata Mbak Nurlia, itu terbuka lebar. Lebar artinya adalah sejak mulai bahkan pendidikan. Tidak hanya soal pada saat mencari pasangan. Bahkan ketika mendidik, kita mendidik anak, teman, gitu, dan lain-lain, itu soal bagaimana pentingnya tahu diri, tahu orang lain. Gitu loh, memahami orang lain, lalu bagaimana lu berkomunikasi. Karena inti dari manusia bedanya itu soal komunikasi gitu loh, soal bagaimana berkomunikasi, bersosialisasi itu. Sosialisasi artinya kita memahami orang lain gitu loh, dan diri. Jadi mubadalah itu pada konteks komunikasi adalah titik di mana saya dan Anda ketemu pemahaman yang bisa kita jembatani gitu loh. Kita jembatani. Nah itu mubadalah, komunikasi dalam perspektif mubadalah kira-kira. Nah karena itu titik inilah yang harus selalu ditemukan. Kira-kira kalau saya ngomong sama dia itu apa dulu yang ngomongnya? Apa jembatannya? Kapan waktu yang mungkin saya dan dia bisa berkomunikasi? Ini harus selalu dicari. Suami memikirkan tentang istrinya, istri memikirkan tentang suami. Jangan mentok sulit, yes, nggak akan ketemu. Dan itu diungkapkan gitu loh. Jadi memang betul sebaiknya seperti kata Mbak Nurlia, pada saat itu langsung, lalu sulit, lalu harus dibicarakan dari awal. Tetapi kalau memang awalnya belum bicara gitu loh, lalu ketika jadi masalah, nah yang dipikirkan adalah apa, bagaimana, dan kapan harus mengkomunikasikan itu, membicarakan itu. Itu harus ada. Kalau karena nggak biasa, karena sulit, belum pernah, cari orang lain, orang ketiga yang bisa memediasi gitu. Harus ada, karena kalau tidak ada komunikasi diempat terus, 2 akan pecah lagi, ketiga kali sudah susah. Jadi begitu ada benturan yang sangat dahsyat dan nggak bisa berkomunikasi, bisa jadi karena belum pernah dulunya, nggak tahu bagaimana caranya. Jangan diempet. Diempet terus nanti akan pecah, sudah susah. Harus dicari jalannya. Nah jalan itu bisa oleh sendiri, berarti kan kata Mbak Nurlia tadi oleh dua belah pihak. Tapi bisa jadi ada Mbak Nurlia orang nggak bisa, memang nggak bisa, nggak terlatih dia untuk ngomong, untuk dengar, gitu sudah ketus duluan tadi, dia nggak terlatih memang. Atau kalau bahasa lain, bahasa psikologi, energi cintanya habis sehingga apa-apa marah. Dengar istrinya marah, mungkin istri dengan suaminya marah, udah marah itu energinya habis. Ketika energi cinta lagi habis, memang nggak akan jalan komunikasi, mampet semua. Ketika mampet ini memang perlu orang ketiga memediasi. Jadi ada orang pakai hipnotis misalnya. Hipnotis apa? Untuk mengingat lagi seluruh kebaikan-kebaikan pasangannya. Karena kalau sudah tertutup, ya susah gitu loh. Susah dalam arti memang betul psikologi tertutup. Jadi kan ada orang yang aneh kadang-kadang. Kayak keran. Begitu istrinya ngomong, tertutup kerannya itu, nggak ngucur airnya. Marah aja. Itu di saat yang sama orang lain nyapa, Mas, hai, langsung seneng dia. Langsung kebuka kerannya. Grojok, kebahagiaannya, kesenangannya. Ditelepon sama temannya, gembiranya minta main. Ditanya sama istri, apa ini? Itu saat yang sama. Nah itu tanda tangki cintanya kosong, bahkan minus. Kalau minus harus diisi. Kalau nggak tahu isinya, ya memang cari mediator, cari konselor, itu sakit sudah, itu ke psikolog atau psikiater.
itu memang sakit, secara relasi sudah sakit. Kalau nggak tahu, memang harus orang ketiga, Mbak Nurlia. Kalau nggak tahu ya sudah, saya nggak tahu gimana, aku benci banget sama suami saya, nggak tahu kenapa gitu. Kalau sudah nggak tahu, ya memang yang keluar dia semua begitu, udah ketus aja, marah saja, pengennya dan lain-lain. Bisa jadi tadi awalnya tertumpuk-tumpuk berkali-kali, akhirnya sudah susah kebuka. Jadi ada saat di mana kejadian, ada saat di mana persiapan, seperti kata Mbak Nurlia, persiapannya kalau bisa sejak awal tahu siapa saya, siapa pasangan saya, ceritakan. Saya maaf ya, itu saya gampang ketus orangnya. Tolong dibantu bagaimana agar saya tidak seperti itu. Atau, kamu kok begitu, nanti gimana kalau kita berpasangan? Misalnya begitu. Nah ini sebelum. Tapi kalau setelah jadi, kadung dapat suami atau istri yang ketus, ini kan nggak bisa langsung bilang ini bukan jodohku. Ya enggak. Karena semua sesungguhnya kalau kita dua-dua belah pihak mau, bisa diproses, asal sabar, asal tetap berpikir ada jalan gitu, dan menerima proses yang mungkin sedikit demi sedikit, itu bisa, dan banyak orang yang akhirnya setelah 5-10 tahun baru ketemu kliknya itu. Banyak sekali. Tapi tentu harus sabar ya, sabar. Klik, oh begini tuh ternyata ngomong sama istri saya. Oh begini tuh ternyata saya komunikasi sama suami saya. Kenapa? Karena dia sabar untuk mencari terus pola, cara, dan lain-lain. Begitu. Tapi ada orang yang saya sudah nggak sabar, ya terserah itu sih. Tapi maksudnya kalau sabar dan merasa akan ada jalan, itu bisa. Itu bisa jadi. Tapi tentu saja lebih besar lagi itu soal pendidikan. Soal bagaimana healthy relationship itu dibangun sejak kecil. Sejak kecil. Bagaimana bisa menyampaikan, juga bisa menanyakan, bisa ngobrol, itu memang penting ya, dan karena itu komunikasi itu sekalipun itu seni yang setiap orang tentu berbeda-beda, tetapi itu bisa dipelajari, minimal bisa dikembangkan oleh diri kita masing-masing untuk menyelamatkan relasi kita, dan lebih lagi untuk membahagiakan, menguatkan relasi kita. Artinya bisa untuk tentu, tapi tidak bisa orang yang sama sekali 0 langsung 100 gitu, enggak. Tapi ya kita harus berpikir dia bisa memproses, dan proses itu tentu bersabar, dan ketika dua belah pihak sabar, ya insya Allah akan ketemu jalannya, dan orang seperti ini banyak. Begitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Nurlia dan Kang Fakih atas jawabannya, karena memang banyak sekali pertanyaan dari minggu-minggu sebelumnya, selalu banyak tentang komunikasi terhadap pasangan. Nah, ternyata di kolom chat udah banyak banget loh yang mau nanya ini Bu Nurlia dan Kang Fakih. Ini kayaknya menyangkut-nyangkut soal komunikasi juga ya. Karena hubungan kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat itu kadang bukan cuma hubungan suami istri aja, tapi juga hubungan suami dan orang tuanya, hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan anak. Nah, gimana pendapat Islam tentang suami yang otoriter dan mertua yang masih suka ikut campur urusan rumah tangga? Dan kadang ini kan banyak sekali istilah laki-laki itu surganya di bawah kaki ibunya gitu. Jadi banyak dia menganggap bahwa laki-laki harus ngikut pendapat ibunya. Ini kita kumpulkan saja ya pertanyaannya ya, Bu Nurlia dan Kang Fakih biar sekalian. Kemudian ada juga yang menanyakan, ini adalah survivor kanker, di mana sering dicurhati sesama survivor perihal masalah rumah tangganya, gimana ya sikapnya kalau kita dicurhatin tentang rumah tangga orang lain gitu, karena kadang masalahnya juga cukup berat gitu kan. Kemudian bagaimana menghadapi pasangan yang nggak jujur soal keuangan, kalau misalnya pinjam uang itu nggak ngomong, atau misalnya istrinya minta uang nih, padahal dia tahu suaminya punya duit tapi suaminya bilang nggak ada. Dan bagaimana juga tentang curhat ini kan tadi Kang Fakih mengatakan bahwa curhat ini bisa jadi solusi selama tujuannya memang buat cari solusi dan dukungan begitu, bukan untuk cuma curhat-curhat begitu saja. Tapi ada juga narasi yang mengatakan bahwa istri itu pakaian suami dan suami itu pakaian bagi istri, sehingga kalau misalnya curhat tentang misalnya KDRT itu dianggap mengumbar aib. Dulu pernah viral juga setahun atau 2 tahun yang lalu tentang ungkapan bahwa kalau misalnya suaminya itu mukul istri itu jangan dibilang ke siapapun, itu aib begitu. Itu saja Bu Nurlia
bisa ditanggapi terlebih dahulu. Banyak ya Bu ya. Iya, makasih ya pertanyaannya. Saya ke ini dulu, masalah curhat dengan misalnya yang KDRT lalu dianggap bahwa itu mengumbar aib. Pertanyaannya, kalau dia tidak speak up, apakah bisa menjadi jaminan bahwa si perempuan ini akan aman, ya, jiwanya terutama, apalagi kalau sudah bicara soal KDRT ya. Jadi bisa jadi udah mati tuh anaknya orang, baru kita sadar. Ya kalau dia enggak ngomong kan. Jadi hanya ngomongnya, ya, speak up-nya ini ya jangan di ranah publik yang bisa membuat orang. Tapi kalau memang kondisinya mengharuskan itu dan orang harus tahu bahwa kondisi saya sudah separah ini, saya kira juga tidak masalah sih, karena itu kalau kita biarkan berarti kita membiarkan penzaliman pada orang lain, dan itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam sebenarnya. Ya, konsep maqasidus syariah itu ya tentang jiwa itu harus dipahami sih pada setiap pasangan ini, karena kalau ini tidak dipahami ya pasti kan kalau timbul yang namanya KDRT itu mereka lupa bahwa istri saya ini adalah tanggung jawab saya terhadap seluruhnya, dari nafkah dan keselamatan jiwanya pun menjadi tanggung jawab saya. Jadi lalu yang soal ini tadi, sebenarnya saya melihatnya bahwa semua masalah yang dipertanyakan tadi itu intinya berada pada komunikasi sih. Ya. Suami tidak jujur berarti komunikasinya bermasalah. Ya. Suami yang otoriter itu juga biasanya terjadi pada suami yang memang ya tidak bisa diajak komunikasi. Suami yang otoriter itu lebih kepada suami yang memang tidak susah untuk diajak komunikasi, yang kasusnya seperti tadi yang di awal itu. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kang Fakih tadi, ya memang harus ada mediator untuk memediasi hal-hal yang seperti ini kalau kondisinya memang sudah cukup parah dan menimbulkan hal yang bisa merusak baik secara fisik ataupun psikis dari salah satu pihak dari suami istri ini. Kira itu Mbak Hesti untuk sementara. Baik, Bu Nurlia, terima kasih. Jadi memang komunikasi itu sedemikian pentingnya di dalam kehidupan, bukan hanya antar suami istri, tapi bukan juga cuma dalam berbagai hubungan ya, Bu ya. Iya. Silakan Kang Fakih. Kalau satu persatu, yang pertama itu dominasi suami dan mertua atau intervensi mertua. Ya, dominasi itu secara karakter itu buruk, tidak baik. Istilah hadisnya kan sultan. Sultan itu dominatif, sultanun jair, kekuasaan yang zalim. Karena biasanya kekuasaan itu tend to corrupt kalau istilah filsafatnya. Dominasi itu biasanya akan memudahkan orang untuk melakukan kezaliman. Karena itu dominasi itu karakternya adalah buruk. Tetapi orang mendominasi itu biasanya alasannya demi kebaikan. Karena asumsinya orang yang didominasinya tidak mampu, tidak paham gitu. Nah, karena itu kalau demi kebaikan harusnya dinaikkan dong. Kalau tidak mampu bikin mampu, tidak paham bikin paham. Bukan dominasinya diteruskan gitu harusnya. Tapi kan pertanyaannya kebanyakan dari 1 2 3 4 itu kan soal bagaimana. Nah, bagaimana soal perlu ilmu lain. Kalau pertanyaannya apakah dominasi suami itu Islami? Tidak. Yang Islami itu adalah tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab itu qiwamah mustarokah, istilah saya mustarokah bersama, mubadalah tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab bersama artinya ditanya nanti suami tanggung jawabnya bagaimana, istri tanggung jawabnya bagaimana, mana yang dipikul bareng, mana yang itu suami, mana yang istri, mana yang bagian masing-masing, mana. Nah itu bisa dibicarakan. Tapi dominasi itu sendiri pada dasarnya adalah buruk. Intervensi juga pada dasarnya adalah buruk. Karena buruk, maka harus hati-hati ketika kita intervensi gitu loh.
Karena kita kan mengasumsikan intervensi, dia nggak tahu, dia nggak paham, dia nggak ngerti gitu loh. Nah, pertanyaan kan Nabi mengatakan khotibin nas bi qadri uqulihim, bahkan ceramah pun harus paham, dia orang paham apa enggak gitu. Jangan senang jojot-jojot. Itu intervensi namanya. Jadi nggak Islami sama sekali. Kalaupun tujuannya baik, maka kebaikan itulah yang harus dibicarakan dan diajarkan dan dinaikkan sehingga dia bisa mandiri, bisa mampu untuk kebutuhan mereka berdua tanpa diintervensi, tanpa harus ya diintervensi itu. Lalu kemudian bagaimana kalau kita dicurhatin terus, kalau kita sendiri susah, nggak, ya harus ngomong, gitu, nyampaikan, maaf ya, saya sudah nggak mampu untuk mendengar ini, saya sendiri ada masalah gitu misalnya, atau kayaknya saya nggak udah, walaupun cuma mendengar saya maaf nggak bisa gitu. Kan ada orang sebenarnya hanya pengen didengarkan, bukan ingin diberi nasihat, didengarkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kemana dia harus menumpahkan ini semua gitu loh. Itu ada. Tapi ada orang juga memang nggak mampu untuk mendengar, udah nggak mampu, udah sumpek, udah pusing gitu, mikirin diri aja pusing, apalagi mikirin orang lain gitu. Nah itu bisa disampaikan, jadi tahu batas diri, di batas itulah orang harus paham. Itu tahu misalnya saya udah nggak bisa, udah ngantuk, Anda nggak bisa tahan-tahan, terus akhirnya jeblak, sakit, stres, masuk rumah sakit. Nah itu jangan ya, karena itu yang man ra'a mungkaron itu tidak hanya mungkarnya orang lain, mungkar diri mampu apa tidak juga harus dikenali. Nah mubadalah itu nanti begitu ya, tidak hanya selalu melihat orang lain, melihat diri juga kita harus tahu mampu atau tidak. Lalu pasangan tidak jujur, dia tidak jujur jelek, buruk tentu saja ya. Tidak jujur itu buruk, jelek. Kalau misalkan kadang orang-orang suami atau istri itu kan merasa tidak jujur itu karena misalnya takut atau khawatir atau nyata, bukannya takut khawatir, itu istrinya menggunakan uangnya di luar seharusnya gitu loh. Itu begitu. Nah kan itu kan artinya kurang keterbukaan untuk menyampaikan bagaimana sebuah keuangan dikelola secara bertanggung jawab bersama. Iya. Nah kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan bersama itu, kadang ngomong sudah nggak penting, maksudnya nggak penting tuh begini ya, nggak penting itu artinya orang sudah bisa menggunakan, istri saya bisa menggunakan uang saya kapanpun tanpa harus ngomong sekalipun, karena kita sudah percaya pasti untuk kebaikan gitu. Begitupun istri saya menggunakan uang itu sudah nggak pernah tanya untuk apa, itu sudah nggak tanya gitu loh. Nah itu kan, tapi juga kalau masih perlu dibicarakan karena halnya besar, uangnya besar, ya perlu dibicarakan gitu. Tapi kalau sejak awal tidak jujur, ya memang itu tidak baik. Jujur kan nggak baik, tidak jujur itu. Jangankan kepada orang lain, jangankan kepada istri, orang ke orang lain nggak boleh. Kepada istri sendiri nggak jujur kok baik gitu. Itu kan khianat. Kalau sudah khianat artinya karakter relasinya itu sudah tidak baik ya. Dan ini kalau menurut saya Mbak Nurlia tidak sekedar komunikasi. Komunikasi adalah salah satu media yang membuat mungkin macet. Tetapi pondasi dari komunikasi itu biasanya cara pandang dulu. Cara pandang kita kepada pasangan kita itu sesungguhnya seperti apa. Nah, kalau cara pandangnya merendahkan dan lain-lain, menganggap tidak penting, menganggap tidak siapa sih dia, nggak ngerti lah dia gitu. Nah, itu akan memacetkan komunikasi karena sudah sejak awal siapa lah, saya ngomong juga males kok. Padahal saya biasa ceramah nih, misalnya. Tapi begitu memandang istri saya, ngapain gitu loh. Ini itu langsung macet sendiri, langsung karena cara pandangnya itu. Mungkin istri juga kepada saya, misalnya atau perempuan kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu cara pandang awalnya. Cara pandangnya itu gimana sih kepada pasangannya itu? Apakah memandangnya sebagai mitra, sebagai teman, sebagai pendukung, tadi sebagai... Itu kalau cara pandangnya sejak awal sudah berubah, switch gitu, karena hal-hal faktor-faktor lain, bisa jadi karena suntuk, bisa jadi karena itu bisa macet nanti komunikasi itu. Istilah Nabi itu di hadis pertama yang saya sebut itu, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu. Kalau cara pandang orang kepada yang lain sudah buruk, maka saat itulah semua akan buruk. Jadi cara pandang kita kepada pasangan kita itu harus dijaga terus. Apakah Anda merasa siapa sih istri saya itu? Nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah, cara pandang seperti ini itu akan dilanjutkan dengan perilaku buruk.
cara pandang istri kepada suaminya juga. Kalau ini suami ini nggak ngerti-ngerti, nggak kerja-kerja, nggak paham apa yang saya lakukan. Sekolahnya tinggi tapi nggak paham gitu. Ngunci pintu aja nggak bisa. Cara pandangnya sudah seperti itu, maka semua yang dilakukan suami akan buruk gitu. Semua akan buruk semua. Nah, karena itu cara pandang kita dulu, mari kita pikir dulu, saya memandang istri saya gimana ya? Saya memandang suami saya gimana ya? Nah, ini penting. Kalau saya terinspirasi dari hadis Nabi tadi, bihasbi mri'in minasyarri an yahqahu akhahu muslim. Orang akan mudah berbuat buruk kepada orang lain kalau cara pandang itu buruk kepada dia. Itu akan dilanjutkan dengan perilaku-perilaku lain, ngomongnya, perilakunya. Karena itu evaluasi diri. Evaluasi diri. Nah, makanya mubadalah itu kan tiga prinsip itu. Pertama, cara pandang bermartabat dulu kepada pasangan tentu, lalu kepada orang lain. Dia manusia, dia utuh, dia punya akal, dia punya budi, dia punya peran, dia punya. Lihat itu semua. Lalu Anda akan berpikir, oh, alhamdulillah, oh, terima kasih, oh, itu kalau makanya kan Quran mengatakan wa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takru wa in karihtumuhunna fa'asa an takru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, kalau kita punya cara pandang sejak awal itu baik, maka kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Tapi kalau cara pandang kita buruk, maka yang kelihatan buruk semua gitu. Buruk semua. Nah itu karena itu ya tidak jujur itu bisa jadi berawal dari cara pandang. Nah, kalau mau diselesaikan, ya coba dibicarakan. Kalau tidak mampu menyelesaikan sendiri, cari mediator gitu. Karena tidak jujur itu pada dasarnya tidak baik. Tapi kan bisa jadi tidak jujur ini kalau betul ini sifatnya relasional, itu bisa jadi juga berangkat dari hal yang ada mungkin pada pasangannya. Bisa jadi pasangannya mungkin, ya saya tidak tahu, boros banget misalnya, atau apa, saya tidak tahu. Tapi mungkin juga memang karakter awalnya sejak awal sudah tidak jujur, sudah tidak percaya sama istrinya atau sama suaminya sejak awal. Nah, itu cara pandang. Nah, istri saya ini memang tidak akan bisa berubah, nggak akan bisa mengerti, nggak akan tahu bagaimana susahnya mencari uang, makanya kekepin sendiri. Nah, sebaliknya ada juga istri yang mengatakan, ini suami kalau pegang uang pasti main perempuan, pasti, maka diambil semua sama istri uangnya, lalu suami hanya dikasih cerit. Ada juga yang begitu, nggak percaya sama suaminya, bahwa suaminya itu kalau keluar betul-betul untuk kepentingan keluarga, betul-betul ya di samping kepentingan umatnya. Nah, ini cara pandang ini perlu direfleksikan, di masing-masing merefleksikan diri, terus juga dikelola bagaimana agar bisa transformasi menjadi lebih baik. Tadi curhat aib, mungkin begini ya, misalnya kan begini, kalau pasangan kita itu punya masalah atau punya penyakit fisik dulu, kira-kira kita cerita nggak sama orang? Begitu. Atau kalau cerita, untuk apa ceritanya? Apa kita akan cerita keburukannya? Itu yang aib. Tapi kalau cerita dalam arti mencari bagaimana memperbaiki atau mengobati penyakit pasangan saya, itu bukan aib. Kita kan pengen tahu apa obatnya misalnya, kan cerita entah ke dokter, entah ke teman gitu. Tapi kalau kemana-mana cerita tentang istrinya, tentang suaminya sudah punya penyakit ini, ceritakan semua gitu loh. Lalu orang itu nggak ngerti apa-apa untuk bisa merespon gitu loh. Nah, hal yang sama mungkin terkait dengan KDRT, itu kan penyakit psikisnya suami, psikisnya istri misalnya kalau istri pelakunya. Jadi penyakit yang kalau nggak diceritakan kepada orang, ya akan terus begitu gitu loh penyakit itu. Nah, karena itu ceritakan ke orang, tapi dalam arti mencari obat agar Anda tidak jadi korban, dia tidak jadi pelaku. Jadi harus kepada orang yang tepat. Kalau sudah kepada orang tepat juga masih begitu, nah itu yang akhirnya orang bercerita ke banyak orang, viral itu, karena sudah karakter si suaminya ini sudah memang sejak awal tidak bisa berubah gitu. Jadi jangan sampai tunggu Anda dicekik. Banyak kan dicekik, disembelih sama suami, dicerita di banyak banget. Yang kemarin terakhir itu kan di mana? Bekasi atau apa itu. Itu dicekik, disembelih
Karena sudah dikunci sama suaminya, dia nggak cerita sama keluarganya, dikunci dari dalam, ditempeleng sudah. Dia nggak cerita ke siapa-siapa gitu loh. Hanya tahu tetangga cekcok. Nah, kayak yang sekarang baru terjadi itu kan yang anaknya anggota DPR. Itu udah lama kekerasannya, belum nikah. Pacarannya kekerasan terus, tapi dia nggak cerita kepada keluarganya. Nah, terakhir bertengkar, dipukul, bahkan dilindas, Masya Allah. Dilindas sama suaminya sendiri. Suaminya, calon atau pacarannya, pacar itu anak anggota DPR katanya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, cepat tinggalkan. Kalau Anda nggak bisa cerita kepada orang lain, jangan dengan alasan itu adalah aib, nggak boleh. Anda kan jadi korban, itu pasti. Karena itu karakter sudah mendarah daging, itu perlu waktu lama untuk diselesaikan. Itu bukan aib, itu buruk dan Anda harus tinggalkan kalau Anda tidak bisa punya mekanisme untuk lepas dari itu. Jadi nggak bisa dengan tidak bercerita berharap akan berubah. Nggak bisa kalau betul-betul itu jadi karakter itu. Jadi toksik lah istilahnya. Jadi kekerasan itu kalau itu adalah menjadi karakter yang tadi dominasi, apalagi cara pandangnya buruk, itu akan terus terjadi. Terus terjadi. Terutama pada saat dia merasa tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengerem, tidak ada, dan lain-lain. Marah sedikit akan melakukan kekerasan, beda sedikit akan kekerasan. Jadi ketika sudah melihat calon pasangan Anda, kalau masih dalam masa kenalan atau pacaran atau khitbah, atau suami Anda seperti itu cepat-cepat harus punya mekanisme bagaimana agar Anda terselamatkan. Karena ini banyak kasus terjadi, istri dibunuh, disiksa, dan lain-lain. Itu banyak banget. Dan itu bukan nggak ada kaitannya sama pendidikan rendah. Orang mengatakan itu pendidikan rendah. Enggak. Pendidikan tinggi banyak, artis banyak, anggota DPR banyak, anak yang anggota DPR banyak sekali. Sudah S3 banyak sekali. Sudah S3 gampang sekali mukul dan lain-lain. Istrinya salah sedikit. Karena memang sudah karakternya dominatif dan dia pengen sekali mendominasi segalanya. Dan itu akan minimal verbal. Nah, kalau sudah verbal nanti fisik, nanti psikologi. Nah, ya harus punya mekanisme. Kalau nggak punya mekanisme, nggak bisa dipertahankan. Nah, tapi kalau betul pengen diselesaikan, bawa ke psikiater atau psikolog gitu, ya, atau orang yang memang betul bisa mengubah secara transformatif karakternya. Apakah itu bisa? Ya bisa saja kalau secara psikologi ilmunya bisa. Cuma problemnya kan orangnya mau apa enggak. Karena kalau orangnya nggak mau sejak awal, si suami ini misalnya, ya pergi kemanapun tidak akan bisa. Karena dia nggak mau. Yang mau cuma istrinya berubah. Gitu. Itu nggak akan bisa. Diobatin kayak pun nggak akan bisa. Gitu. Kecuali kalau dalam ilmunya Noah ya, itu diganti hormonnya. Diambil hormonnya, ganti hormon yang lain. Itu kan dipaksakan berarti DNA-nya diatur atau stem cell-nya atau apalah. Tapi kalau dikelola secara psikologi, dia harus punya kemauan dulu. Hipnotis juga dia harus punya kemauan dulu. Kalau dianya nggak mau, ya hipnotis itu hanya berlaku sejam 2 jam gitu. Sama kayak pelatihan IQ, SQ, itu 2 jam berubah. Pulang pelatihan, gitu lagi itu tuh. Gitu lagi. Kenapa? Karena dalam dirinya tuh nggak mau sesungguhnya. Nggak mau. Jadi pelatihan 2 juta, 3 juta itu nggak ada gunanya. Anda jangan berpikir bisa diubah oleh orang. Yang mengubah ya Anda sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu harus dari dalam gitu. Dia berpikir, mau, semangat, mencari jalan, terus dihitung dikit-dikit. Jangan ikut pelatihan 3 jam pengen langsung jadi orang yang suami soleh gitu loh. Enggak. Ikut tadarus subuh juga sama, kalau cuma pengen langsung berubah lalu seakan-akan yang mengubah itu adalah tadarus saya atau siapa, itu enggak, harus dirinya pengen berubah lalu mengikutin, lalu menjadwal, lalu melatih, lalu mencoba dan lain, dan diawasin oleh pasangannya. Kalau itu mau, bisakah? Bisa jadi kalau dalam proses itu tentu saja aib kalau kita mengumbar-ngumbar, padahal kita lagi memprosesnya agar lebih baik. Yang kita perlukan ya mencari orang yang bisa memproses itu, tapi mekanisme pertahanan diri tetap diperlukan. Mekanismenya, suatu saat kalau
belok kiri lagi misalnya. Mekanisme apakah dengan bela diri kalau memang kekerasan berlebihan, atau dengan membawa alat, atau dengan pencet tombol, atau telepon disiapkan, atau saya nggak tahu alarm atau apa yang memungkinkan, ngomong ke tetangga kalau saya bunyikan ini ada terjadi ini. Itu penting mekanisme itu. Kenapa? Karena ya kalau sudah di karakter itu akan muncul di setiap saat di mana dia secara impulsif harus keluar kekerasannya itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Kak Fakih. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang juga dijapri ke Hesti, cuma memang sudah pukul 7 atau 5. Kita bacakan sedikit ya, Bu Nurlia dan Kak Fakih ya. Jadi ada yang menganggap bahwa silent treatment itu untuk menghindari pertengkaran. Kadang daripada tengkar udah diem aja gitu, jadi saling diem-dieman. Ada pasangan yang seperti itu. Kemudian ada lagi satu pertanyaan, menurut saya ini mungkin penting dibacakan karena memang ini banyak sekali kasusnya loh, Bu Nurlia dan Kak Fakih. Jadi penanya ini berkata, suatu hari saya mengeluh kegerahan sehabis memasak di dapur. Lalu suami komentar dan melarang saya mengeluh. Begitu aja udah ngeluh. Gimana nanti kalau udah punya anak, jadi ibu? Menurut dia, kalau saya mengeluh, mengeluarkan kalimat negatif itu ngasih pengaruh psikologis buruk juga untuk yang mendengar. Jadi saya nggak setuju, karena apa yang saya ungkapkan itu sekadar ungkapan, tapi suami berpikir dia gagal karena kurang mampu ngasih yang terbaik. Saya belum meluruskan hal ini kepada suami. Kira-kira kalau saya bilang ke suami, saya sebagai perempuan kalau mengungkapkan keluhan bukan karena apa yang kamu kasih kurang, tapi cuma pakai ngeluh aja. Saya harap kamu nggak tersinggung. Itu kira-kira saya egois kayak. Ini pertanyaannya lucu, tapi memang realistis loh, Bu Nurlia dan Kak Fakih. Ini banyak kasusnya. Jadi kalau perempuan itu ya memang saya juga kadang ngeluh gitu ya, Bu Nurlia dan Kak Fakih, karena capek atau karena memang psikologis kita lagi pengen ngeluh gitu, dan bukan karena yang dikasih suami kurang gitu. Ini kira-kira egois nggak kalau istri ngomong kayak gitu tadi? Silakan Bu Nurlia dulu dari perspektif perempuan. Sebenarnya ketika perempuan sudah ngeluh itu sebenarnya itu adalah alarm buat suami bahwa sebenarnya dia ini ingin didengar. Kalau saya secara pribadi ya seperti itu. Kalau saya udah ngeluh, sebenarnya kita ini ingin disayang-sayang, ingin dibenarkan, bukannya malah itu tadi kayak diskakmat, kayak seperti apa ya? Itu yang justru yang akan menimbulkan itu tadi, hilang rasa nyaman, hilang rasa kepercayaan diri si istri ini terhadap suami ketika keluhannya itu justru ditanggapi sebagai sesuatu yang buruk dan sebagainya. Ya, keluhan istri itu sebenarnya apa ya? Manjanya istri itu loh sebenarnya ketika suami itu paham ya karakter dan maunya istri itu diapain. Jadi kalau misalnya istri ngeluh lalu disayang-sayang, oh iya kamu capek ya sayang, iya ya seharian udah kerja, nah, itu luar biasa itu, jadi mood booster sekali buat istri sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya yang perlu dikomunikasikan di awal itu ya, komunikasi di awal ketika menjalin hubungan atau relasi itu yang sangat penting sebenarnya. Jadi lucu sih sebenarnya yang disampaikan tadi, tapi iya betul, sering kita ngeluh, ya lo tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi yang kita terima. Ya. Oke, baik. Ini dari perspektif Bu Nurlia sebagai perempuan ya. Ini kalau dari Kak Fakihnya gimana, Kak? Iya. Kalau diceritakan. Iya, sebenarnya benar apa yang sering ngomong bilang bahwa cara berpikir laki-laki itu seringkali berbeda dengan cara berpikirnya perempuan. Laki-laki ini kadang berpikir kan linear dalam arti logik ya. Mengeluh itu kan sering kita dengar kan dalam ilmu komunikasi, mengeluh itu membuat vibe negatif. Gitu. Dia dengar tuh dari gurunya, karena itu ketika istrimu langsung dia mau menceramahi karena dia merasa saya pemimpin nih, saya kepala keluarga, saya ceramahin harus istri saya. Jangan mengeluh dong ya. Mungkin saya juga begitu nih, istri saya dengar ya. Mungkin saya juga begitu. Linear sekali kadang. Nah, tetapi juga
saya kadang setelah ngomong narik diri ketika dengar omongan seperti Mbak Nurlia begitu, kadang istri saya ngomong, saya kan bukan itu maksudnya. Nah, kita juga dalam konteks ini, maksud saya perempuan juga harus memahami bagaimana logika berpikir laki-laki itu kadang memang berbeda. Jadi sehingga saya tidak tahu kalau terjadi seperti itu, apakah misalnya ketika tiba-tiba suaminya misalnya ngomongin atau nasihatin, mungkin bisa bertanya, saya tidak maksud mengeluh, tapi pengen diperhatikan saja. Gimana caranya yang kira-kira kamu paham gitu loh? Kan bisa begitu. Sehingga karena kalau mengeluh bisa jadi ya suami merasa nggak dianggap perannya, bisa bukan soal kurangnya, merasa dia sudah berbuat tapi kok nggak dihargai gitu loh, nggak disyukurin. Dia perasaannya kan begitu sesungguhnya. Karena itu lalu dia ingin mengatakan, ada yang kita kan sudah ini loh, masa cuma gerah saja. Maksudnya dia merasa ditantang, bukan ditantang ya. Jadi ini soal tadi kalau istilah Mbak Nur, soal komunikasi, maksudnya istrinya apa, dipahami oleh suaminya apa. Nah itu yang kadang kalau dua-duanya mau mengerti, duduk lagi, kira-kira gimana caranya. Gitu. Bisa jadi kan ada suami yang lalu main jok misalnya. Oh gerah ya, kalau gerah mari kita buka baju bersama. Karena kalau untuk ngomong kamu capek ya, Miss ini, itu juga terlalu susah mungkin bagi laki-laki. Karena logikanya dia nggak begitu, logika otaknya itu yang otak begitu juga tidak mudah. Betul kata Dahlan dalam Dahlan itu loh. Memang otak, tapi bukan berarti dibiarkan Aisyah Dahlan. Kalau dia kan membiarkan otak laki-laki terus seperti itu. Nah kalau saya Mubarak itu ya tidak. Otak laki-laki memang dipahami, tapi dia juga harus bisa mengerti, memahami, dan bisa mengenali otak perempuannya. Begitupun sebaliknya. Hal yang sama juga otak laki-laki tidak semuanya seperti itu. Tidak juga. Itu yang disebut dengan seni tadi beda-beda. Jadi, tapi tetap paham posisi bahwa perempuan begitu ya kalau ingin mengungkapkan ini. Dia paham dulu, lalu tinggal gimana ngeresponnya. Nah, sehingga ketika saya merasa ditantang, itu jangan itu yang dibesarkan, tetapi coba upaya memahaminya seperti apa. Walaupun itu juga tidak mudah gitu loh bagi seorang laki-laki, karena dia terdidik untuk linear tadi. Nah, hal yang sama juga saya sih berharap ya kepada perempuan, kepada istri juga, mengenali cara logika laki-laki sehingga tidak lalu harus dibenturkan, kalau mau gender, mau badalah, harus langsung berubah gitu loh. Lalu seperti yang saya inginkan maksudnya itu gitu loh. Lalu laki-laki akan seperti perempuan semua. Nggak bisa juga gitu. Atau mungkin ya harusnya si istri langsung ngomong ke suami saja ya. Pijitin dong, lagi gerah nih, panas, capek. Nah, tapi juga tidak mudah lah seorang istri begitu juga. Nggak mudah. Iya. Pengennya dipijitin, ngomongnya tuh dari yang lain ngomongnya itu. Iya. Muter-muter dulu. Kenapa ya? Karena memang kalau kata Aisyah, hormonnya itu dilatihnya seperti itu. Dilatih dari awalnya seperti itu. Jadi dia nggak biasa untuk ngomong langsung, bahkan ke suaminya gitu. Sementara si suami ngomongnya langsung, istrinya kok langsung nggak muter-muter dulu. Nah ini dua hal ini, ini baru komunikasi, betul Mbak. Ini soal komunikasi. Tetapi awali dengan cara pandang bahwa dia adalah manusia terhormat, punya kebutuhan, punya hak, punya perbedaan. Saya bagaimana cara menghormatinya dan lain-lain. Dan kita akan mudah mengerti bahwa dia responnya beda, cara ngomongnya beda gitu. Walaupun saya kadang galau, kadang tapi saya akan mencoba mengerti. Nah, begitupun kita berharap pada perempuan juga untuk bisa, logika laki-laki begitu, walaupun dia mungkin marah, nggak suka, mencoba mengerti, lalu bagaimana dikomunikasikan. Nah, syukur-syukur seperti kata Mbak Nurlia, coba dibiasakan, yang sudah bisa langsung ya langsung lah, jangan muter-muter gitu. Nah, laki-laki juga jangan to the point aja gitu, cobalah muter biar ada romantismenya dan lain-lain. Kamu padahal tuh begitu kira-kira. Jadi mengerti tapi juga mentransformasi, tidak membiarkan terus seperti itu sehingga orang tidak bisa cross.
Baik, terima kasih banyak Kang Fakih, terima kasih banyak Bu Nurlia. Ini pertanyaan penutup yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari penanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tadi ada juga Mas Ube yang raise hand, peserta Tadarus Subuh yang paling sering hadir ini Mas Ube ini. Mohon maaf. Minggu depan harus yang pertama ngomong itu Mas Ube. Oh boleh. Karena ini kita udah mulai sampai 1/4 jam saking asiknya Tadarus Subuh pada pagi hari ini sampai nggak kerasa. Baik hadirin, terima kasih banyak atas pertanyaan. Terima kasih banyak juga Bu Nurlia Sultan atas pemaparannya, menjawab pertanyaannya, dan juga Kang Fakih. Dari Bandung ke Cikini, mampir sebentar ke Ciamis. Mari tutup Tadarus Subuh ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Cakep. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Esti terpental ya? Mbak Esti malah terpental. Oke, teman-teman sekalian. Makasih banyak. Mohon maaf saya Terima juga kasih, lagi. Kang Fakih. Ya, saya lagi ada acara juga nih. Iya, kasih. Mau ngajar juga, Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.